Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya, admin di channel Trading Saham, channel yang membahas seputar saham yang ada di Indonesia. Untuk segmen video kali ini kita akan membahas saham yang dimintai sahabat kami untuk kita ulas jauh lebih dalam lagi. Ya, dengan topik kita kali ini itu mengenai hal ini ya. Goto bakalan terbang ya kalau hal ganjal ini minggat ya, minggat dalam artian apa sih Pak? ya ya kita dapatkan ya topik Goto kali ini tuh dari sumber ini teman-teman ya ini dari investor.id. Ini beritanya baru ya, bahwa bisnis ini bisa ganjal gerakan saham Goto ya, kayak gitu. Nanti kita ungkap jauh lebih dalam lagi mengenai dari saham Goto. Namun sebelumnya disclaimer, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing, ya, seperti itu. Nah, untuk kalian yang ingin direview silahkan tulis komentar kalian di bawah ya. Nanti kita akan segera reviewnya. Nah, di sini kenapa kok saham Goto ini ya kemarin itu memang susah naik atau turun terus. Nah, ini kalian bisa dicek kok ya dari ini. Ya dari saham Goto ini ya, teman-teman ya. Nah, kita akan ini kan dulu. Nah, gini. Ya, Goto ini kemarin memang turun. Ya, turunnya 2,38%. Ya, dan kalau kita lihat dari bidnya itu memang ompong ya, teman-teman ya. Maaf, overnya itu ompong. 88 sampai 81 ini 91 ini ompong ya, kosong. Dan kalau kita lihat dari bid overnya memang gede ya, 81 80 ya, kayak gitu, memang gede. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi mengenai dari bid overnya, kita identifikasi dulu bandarnya siapa yang sudah persiapan ya mengenai dari saham Goto ini. Dan terkait dari artikel tadi itu maksudnya itu apa sih Pak? Nah, ini ya teman-teman ya, setelah saya baca, saya amati, memang dari saham Goto ini terganjal mengenai hal ini ya. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini Techfin ya yang menjadi pengganjal dari saham Goto. Atau apa ini ya, Techfin itu nih ya belum bisa untung pada kuartal 1 ya. Nah, jadi teknologi finansial ya, Techfin seperti itu ya. Ini ya memang satu sisi hal ini untuk teknologi finansial yang masih dijalani oleh masyarakat Indonesia khususnya mengenai digital ini memang perlu di up kembali ya, seperti itu. Nah, ketika kalau kita bicara mengenai teknologi digital ini kan satu sisi tidak membutuhkan mengenai dari gedung ya, beban operasional itu kecil. Namun secara tidak langsung ini masyarakat Indonesia itu terbatas ya mengenai dari teknologi finansial ini ya, seperti itu. Tapi kalau anak-anak muda saya dan lain sebagainya, wah anak muda masa muda ya, ini satu sih memang saya menggunakan teknologi finansial ya. Semua database keuangan saya itu semua sudah di hire oleh teknologi finansial. Nah, ini yang menjadi nanti penopang dari saham Goto. Dan untuk e-commerce sendiri, Goto ini sebagai penyumbang terbesar, ya seperti itu. Nah, apalagi bergabungnya mengenai dari TikTok dan lain sebagainya itu, ini menjadi pionir utama. Nah, kasus ini tuh dimanfaatkan oleh ini teman-teman ya. Siapa sih yang sudah persiapan, yang sudah pungut mengenai dari saham Goto ini? Nah, ini kalian bisa lihat ya. Ini tanggal 26 Januari ya, dan video ini diproduksi pada tanggal 27 Januari. Ya, ini yang sudah persiapan. CC sudah masuk 4,5 juta lot, NI terus HD ya. HD ini dia nggak sell ya teman-teman, langsung masuk 2 juta lot. Wah, dia nggak sell nih. Ya, ini ada apa nih Senin ini? Ya, terus ada CP sudah masuk 1,7, YU 1,4. Ya, ini siap-siap untuk hari Senin ya. Kemarin itu Goto itu siapa yang mengguyur ya, kembali lagi adalah AK. Ya, AK ini paling banyak ya.
AK ini kemarin masuk dikit namun guyurnya tinggi. Nah, ini MG ini juga ikut ngeguyur. Ya. Loh kok guyur Pak? Ya ini kan MG AK ini kemarin kan sempat masuk juga ya di harga di bawah 80-an ya. Jadi ya ini secara normal dia TP ya seperti itu. Nah, yang sudah siap-siap, yang sudah ancang-ancang, ini siapa Pak? Pemilik yang paling banyak ya pada 1 bulan ini. Nah, kalian bisa cermati ini. CC ya 45 juta lot, YU 53 juta lot. Dan dia masih tersisa ini. YU ini masih banyak. Tenang saja, nggak perlu khawatir. Ya, kayak gitu. Loh Pak, ini Goto ini nggak bisa terbang-terbang Pak, kayak gitu. Nah, ini datanya. Kita sudah carikan data untuk kalian ya. Kenapa kok Goto ini kok nggak bisa terbang-terbang? Nah, tadi saya sudah menjelaskan dari segmen bisnisnya atau dari perusahaannya. Nah, ini yang menyebabkan kenapa kok Goto nggak bisa terbang ya ini teman-teman. Nah, asingnya itu di bulan Januari ya. Maaf, di bulan ini dia terus jualan ya selama 3 bulan ini. Dan kalau kita lihat dari sisi hariannya ya, ini Januari. Ya, asingnya masih distribusi. Ini kalau pakai grafik ya. Kalau pakai grafik kayak gini. Tapi kalau secara realistis ya kayak gini. Enak. Silahkan. Lihat. Ya dari Goto. Nah, ini asingnya distribusi. Ya. Adapun berita, artikel dan lain sebagainya itu adalah sebagai kecap-kecapnya saja. Tapi secara realistis ini menjadi pertimbangan. Ini ganjel distribusi terus ya, tapi ya satu sisi mereka tetap akumulasi mengenai dari asingnya. Nah, apakah nanti akan diterbangkan? Lihat dulu, cek Goto itu sudah turun 4 kali ya. Kemarin di tanggal 25 ini mau diangkat ya, mau diangkat habis itu disiram jebret. Ini kalau secara total Goto ini sudah turun 5% lebih ya, kayak gitu. Nih, hitung saja tanggal 16 Januari lah. 16 Januari ini dia itu distribusi. Ya, belum ada apa-apa. Nah, ini yang saya suka mengenai dari saham Goto kalau kita lihat dari stock price-nya. Kemarin nggak ada yang ganjal ya. Sekarang ganjalnya sudah dicabut. Ya, dicabut. Ini sisa berapa itu? Kalau kita hitung yang pemain besarnya ini. Berapa? 4 juta lot. Tambah ini 6 juta lot. Nah, di sini 81 saja sudah ngantri 7 juta lot. Ya. Kalau kalian pengen tahu, ya. Kalau mau menerbangkan dari saham Goto itu mudah, teman-teman ya. Mudah, sangatlah mudah. Tapi kan satu sisi yang namanya market maker itu harus untung. Ya. Jadi kalian takut, kalian cut loss, kalian katakanlah pakai uang panas ya, kalian akan kocar-kacir. Mental kan belum jadi. Tapi ini berbalik arah dengan peserta yang sudah saya didik ya, dimasuk di kelas akademi kami. Loh, kenapa Pak? Karena mereka sudah tahu mekanismenya di pasar modal itu, bagaimana cara berpikirnya. Ya, seperti itu. Bagaimana aset kita itu bisa naik, semua saya ajarkan. Ya. Ada 16 materi. Ya, dari dasar banget. Nah, jadi apabila melihat dari saham Goto ini ya justru mereka ini ya memang peluang. Umur persiapan lebih tinggi Pak? Iya. Dan ini masih terdiskon. Apakah nanti Goto ini akan terbang Pak? Jawabannya adalah pasti. Kapan waktunya Pak? Nanti dulu nanti. Ya. Ini transaksi cukup gede kok ya. Ketika turun ini terjadi 196 miliar sudah masuk. Harganya turun, iya turun tapi diserok. Ya. Ini diserok ini. Ya kayak gitu. Nah ini transaksi hariannya. Wah ini ya. Nah ini gede ya. 50 juta lot. Ya kayak gini. Jadi kalau yang namanya big player, ini bahasa halusnya itu big player, atau istilah kasarnya ya market maker. Istilah kasarnya bandar. Ya kayak gini. Ini sekali entry itu 50 juta lot. Maaf 50.000 lot. Entry 62 dapat, entry 62 dapat kayak gini. Ya. Ini tiap hari masukkan ya nanti diakumulasi menjadi kayak gini. Ya. Nih ya dalam 1 bulan ini dikumpulkan sudah punya barang.
Ya. Loh, ini kalau punya barang kayak gini bagaimana, Pak? Ya nggak perlu khawatir lah. Ngapain khawatir? Orang ada yang jaga kok. Ya. Kecuali ini itu sudah tipis ya. Contohnya kayak apa, Pak? Ini saya sepil saham. Nah, saham yang kemana itu sudah keluar. Nah, beda kan? Ya beda. Ini beda kan? Nah ini. Tapi kalau Goto, wah, ya kayak gitu. Pak, kira-kira di transaksi nego ada nggak transaksi gede? Coba kita cek aja. Ya, NG. Siapa yang sudah punya barang? Wah, itu YU. YU 9,6 juta lot. Ya, beli di pasar nego. Terus XL, dan kalau kita lihat ya di pasar nego ini. Wah. 11 juta lot KI masuk ya. Terus YU 11 juta lot. Ini di pasar nego. Wah. Ini belum dijual nih KI ini. Ya. Kayak gitu. Nah, ini untuk XL ini dia sudah jualan ya 3 bulan lalu. 35 dan masuk, dan dia sudah jualan ini dapat untung profit 11 juta lot. Ini di pasar nego. Belinya bagaimana sih, Pak? Kalau di pasar nego itu ya kalian cari sellernya sendiri. Ya, ketika kalian sudah dapat nih sellernya ya dari yang sudah punya barang di saham Goto di harga murah, kalian transaksi. Transaksinya pakai apa, Pak? Lewat sales. Sales yang di situ bisa transaksi. Biasanya sales ya juga pilih-pilih ya. Dia akan melayani untuk yang transaksinya itu 500 juta. Kadang ada yang oknum seperti itu. Ya, loh kenapa, Pak? Karena fee-nya itu kecil. Ya, atau enggak ya di pasar tunai. Kalau tunai bagaimana, Pak? TN kayaknya ya. TN. Coba di TN. Ini pasar tunai CC sudah punya barang ya. Ini CC juga dapat nih 5.000. Nah, kalau kalian enak aja kan, pakainya di pasar reguler saja enak. Dapat barang dan ramai juga kan di pasar reguler ya. Seperti itu. Nah, satu sisi kenapa kok Goto ini kita nggak perlu khawatir, Pak? Ya, apa, Pak? Dasarnya datanya itu apa, Pak? Ya, ini teman-teman. Ya, ini yang menjadi sebuah pondasi ya, bahwa Goto ini masuk di LQ45, JI juga masuk, Kompas 100 juga masuk, indeks saham syariah juga masuk, IDX 30 juga masuk. Ya, dan sekarang sudah masuk di indeks saham syariah Indonesia atau di Jakarta Islamic Index 70. Jadi 70 emiten yang terbaik ya masuk di kategori indeks saham syariah. Wah, kayak gini. Orang-orang yang mungkin literasinya terbatas dan mungkin menganggap ya spekulan lah para penjudi slot masuk di saham Goto. Kalau melihat dari net income-nya memang ketakutan, wah ini rugi, Pak, perusahaannya rugi, betul, memang rugi, masih rugi. Tapi kan ini kalau kita lihat dari direksinya dan lain sebagainya masih berupaya untuk memperbaiki laporan keuangannya. Ya, seperti itu. Yang tadinya rugi 20,3 triliun, dia sudah dikecilkan 9,5 triliun. Ya, kayak gini. Dan kebetulan juga saya punya akses ya mengenai dari karyawan yang ada di Goto. Loh, apa Pak yang terjadi? Mereka masih kena badai PHK. Ngeri nggak tuh? Ya, ngeri kan? Iya. Terus teman saya itu ada yang ya inilah, ya kasihan banget ya. Kalau mereka nggak ngerti dunia pasar modal, kalau cari uang di pasar modal itu enak. Ya, kayak gitu. Nah, ini yang menjadi pertimbangan. Dan untuk total penjualan itu naik, teman-teman ya. 7,9 naik menjadi 10,5 triliun. Dan ini untuk laporan keuangan ke kuartal keempat ini belum publish ya. Nanti di akhir-akhir itulah. Dan ini saya memang menarik mengenai dari saham Goto ini ya. 81, 80 ini diganjel. Kalau misalkan ada distribusi besar-besaran ya mungkin ini dicabut dulu. Habis itu nanti dikerek lagi. Tang kayak gitu. Ya. Nah, ini loh, lihat modal bandarnya sudah capai 196. Dan Goto ini di peringkat berapa, Pak? Ya, nilai transaksi tertingginya di peringkat ke-10. Ya. Dan ini yang
transaksi yang paling besar itu di BBRI. Transaksinya mencapai 1,0 triliun. Kedua BBCA. Terus ada TPIA nih ya, Tegas juga ramai kan. Ini. Ya. PGO, Aman, Telkom, ya ini pemain-pemain besar GoTo juga termasuk dari volume terbesar. Dan kalau kita lihat ya volume tertingginya ya GoTo yang paling atas. Kedua ini adalah Tegas. Ya, seperti itu. Nah, ini bisa menjadi pertimbangan kalian. Ya. Ini Banda sudah saya sebutkan mekanisme tadi pasar ya, ekonominya atau segmen bisnisnya. Saya sebutkan GoTo masih terganjal dari ini ya, Techfin, teknologi finansial. Ya. Kalau misalkan teknologi finansial itu langsung capai target seperti kayak di judi slot itu ya, cepet ya. Di situ tantangan pemerintah tapi kok cepet ya. Padahal kalau bikin server di judi slot itu mudah kok, gampang. Ya, wah Pak Firman tahu sampai riset kayak gitu. Ya tahu. Ya. Bagaimana cara kita bikin teknologi biar orang-orang itu pada masuk di judi slot kayak gitu. Kan kalau judi slot itu kan targetnya masyarakat yang menengah ke bawah. Yang notabene kalau pengen ngecek kayak gini sektor bisnis itu susah. Ya. Mereka tinggal spin saja, cepling kayak gitu. Ya, nanti ya tinggal di otak-atik lah. Jadi server itu enak. Tinggal nanti coding saja dimenangkan satu desanya, satu orang nanti di situ akan menjadi booming. Apa yang terjadi? Ya, nanti di lingkungan sekitarnya itu akan ini ya, termakan ya, bukan termakan. Istilahnya itu mereka akan mengejar, wah ini bagaimana sih? Itu situs judi slotnya itu apa? Nah ini PR kita ya, yang notabene dari akademisi ya. Ini memang kita harus running ya, mengabarkan mengenai bahwa di dunia pasar modal itu enak ya kayak gitu. Jadi ya memang kalau orang-orang yang nggak ngerti laporan keuangan, mekanisme itu bagaimana, seperti apa, ya mungkin ya spekulasi ketika masuk di Bursa Efek Indonesia ini. Ya, tapi kalau mereka dicek ya, oh ini dia sudah masuk ke gini, oh ini ya siapa pemainnya kayak gitu, enak. Nah, di pasar modal bedanya pasar modal di kayak GoTo ini sama di slot, judi slot itu ya kalau misalkan kalian itu rugi ya bisa 100%. Tapi kalau di pasar modal ketika saham yang kalian pilih itu benar-benar bagus, ya laporan keuangannya konsisten, ya kalian walaupun loss, kalian masih dapat dividen kok. Ya, seperti itu. Oke, next. Ya, kita nggak perlu bertele-tele ini nanti dimakan. Banda sudah saya sebut, mekanisme hal ganjal sudah saya sebut. Oke, ini ya yang kalian tunggu-tunggu. Bagaimana Pak strateginya dari saham GoTo ini? Lihat untuk kalian yang mungkin memakai TA ya, technical analysis ya, kalau kalian itu pakai stok RSI ya, stok RSI itu apa sih Pak? Ya ini, lihat. Ya, ini kok kuat ya. Ada pantulan. Breng, ya. Birunya di atas. Merahnya di bawah. Pak, ini bacanya bagaimana, Pak? Kalau kalian itu masuk di kelas akademi saya jabarkan lebih dalam lagi mengenai dari alat-alat indikator ya yang dipakai. Dan ini nggak bisa disamaratakan di tiap emiten ya. Ada emiten-emiten tertentu yang pakai TA itu ya valid. Ya, seperti itu. Tapi kalau saya jelaskan di video kali ini ya panjang. 1 jam. Orang saya membahas mengenai TA saja ini sampai 2 jam kok di kelas. Ya, seperti itu. Ini ya. Ini lihat. Volumenya bagaimana, Pak? Ini lihat, teman-teman. Nah, ini ya, volumenya, transaksinya sudah masuk. Ya, kayak gitu. Nah, ini kalau kita tarik selama 3 bulan. Ya, kayak gitu bagaimana, Pak? Wuhuu, mantep kan? Ingat disclaimer. Ya. Nah, gitu. Wah, ini mengembara sekali. Nah, ini kalau kalian itu pakai stok RSI. Tapi satu sisi ya pergerakan kayak gini itu ya diatur sama market maker ya. Ya mungkin market makernya diturunkan dulu ini ya. Kalau misalkan dari TA dan lain sebagainya kuat enggak ya. Tapi kalau saya cukup pakai melihat dari volume saja ya. Kayak gitu cukup. Loh, apa Pak yang menjadi kecukupan? Ya, kalau volume kan transaksi hari itu.
transaksi hari itu antara penjual sama pembeli itu kuat yang mana? Apabila kok masih kuat yang apa namanya? Belinya itu banyak, ya no problem. Ya. Yang namanya bandar, yang namanya big player, yang namanya market maker itu mengumpulin barang itu susah. Harus bikin berita kepanikan dan lain sebagainya. Wah, ini oknum ya, teman-teman. Oknum nggak semuanya berita itu apa namanya? Real, ya, tapi kan opini. Nah, yang secara real apa, Pak? Pak Firman. Ada yang bilang kayak gitu. Enggak. Ini ya. Ini pakai alat data-data. Saya cuman paparkan saja. Oh, ini loh. Nanti tinggal kalian itu dianalisis sendiri-sendiri. Ya, kayak gitu. Pak, kalau misalkan saya besok nih, Pak, saya mau HK. Ya, boleh berapa persentase, Pak? Saya mau HK, Pak, 2 miliar 1 M. Ya, nanti dijual berapa, Pak? Di 92. Berapa persentasenya? Ini. Wah, 10% tuh kalau misalkan langsung terbang ke 92 besok ya. Tapi kalau secara wajar ya dia harus jebol dulu ya mengenai dari 85 dan juga di 86 dia harus jebol dulu. Kenaikannya 3,6%. Ya, tapi kalau kalian pengen agak nyantai ya bisa dapat ya di harga 92. Tapi kalau nyantai lagi, Pak, ini di sini dijual di harga 110 ya, kayak kemarin tadi ya 32%. Kalau kalian masuk 1M atau 2M dihitung sendiri. Ya kayak gini. Tapi kalau kalian itu cara mainnya itu sebagai investor, ya ketika turun masuk, ketika turun saya masuk kayak gitu. Jadi untuk TA dan lain sebagainya buta lah katakanlah kayak gitu. Kalian lebih mendominasi mengenai dari sisi fundamental. Ya, yang penting perusahaannya jalan, saya tahu di mana-mana ada kayak gitu, beli bodo amat kayak gitu. Trader seperti itu ada, Pak? Ada. Ya, teman-teman ya. Apakah di kelas Pak Firman ada yang seperti itu? Ada. Bahkan saya support. Supportnya bagaimana, Pak? Ya kasih literasi. Kalau kalian tekniknya itu lebih ke beli kalau misalkan turun beli saja, saya kasih tahu triknya. Ya. Jadi itu passionnya. Pak, saya itu mental itu pengen cepat untung, Pak. Ya nggak apa-apa, ini saya kasih tahu triknya di kelas saya. Kayak gitu. Ya. Pak, saya sibuk nih, Pak, nggak bisa pantau market. Ya ini pakainya cara ini. Ya nanti ini yang harus ini ya alat yang menjadi penunjang kalian untuk menjadi profit. Ya, jadi seperti itu. Ya. Pak, saya mau pakai margin. Ya boleh, nggak apa-apa. Ya boleh. Ya saya dukung. Ya. Tapi kan di luar sana kan orang-orang yang mungkin notabene dapat wawasan ya. Wawasan dapat omongan dari influencer atau orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Wah, saya ini pakai margin, Pak. Full margin. Nggak gitu. Ya silahkan. Silahkan pakai. Ya. Kalau skill kalian itu win rate-nya sudah untung. Boleh. Ya. Tapi kalau misalkan ya win rate-nya masih belepotan, ngeklik aja bingung, cari data artikelnya juga bingung, ya jangan. Ya latihan dulu, mental kalian itu sudah dapat baru selesai kayak gitu. Wah, ini Pak Firman cuma omong doang kayak gitu. Ini nanti saya ngomong kayak gini, buzzer saya sudah siap nih. Ngetik klik. Nah, ini ya. Ini dari saham GoTo. Ya, seperti itu. Nah, tadi saya sudah sebutkan untuk mekanisme bagaimana Pak untuk cara masuk. Saya tujuannya untuk hold atau untuk ini boleh kayak gitu ya. Caranya bisa untuk masuk secara konsisten ya, sesuai porsi. Ya, jangan langsung di all in di satu titik. Ya, nanti uang kalian kehabisan. Nggak apa-apa all in asalkan kalian itu punya pendapatan pokok. Jadi setiap bulan itu kalian punya investasi ya masukkan lagi kayak gitu ya. Kayak Pak Lok Keng Hong ya dulu pas waktu itu kan seperti itu. Ya, Pak Lok Keng Hong itu dia itu masuk ya 1 tahun. Nah kalau mental kita para pemula ya itu teman-teman. Nah apakah ini bisa diterapkan sama GoTo? Nah ini lihat ya mantep ya gitu.
Oke, kita meranah ke yang anak muda nih, yang pengennya itu day trading. Ya, ini kalau day trading tunggu pantulan dulu. Ya, ini kalau kita analis pakai stok RSI, ya ini masih turun. Jadi tunggu pantulan di harga 81 sampai ke 80. Ya. Ketika diturunkan, bid offernya nggak kuat, dia turun, kalian bisa masuk di anti seperti itu. Ya. Beng di 81 kalau nggak di 80. Ya. Ambil, jebret. Habis itu naik atas 1-3% buang. Ya, itu secara realistisnya. Tapi untuk main cepat atau scalper, yaitu batasi risiko juga tinggi ya, 1-3%. Biasanya seperti itu. Ya, kayak gitu mekanismenya. Untuk kalian yang pengen belajar ya dari bagaimana cara trading, bagaimana cara jadi scalper, bagaimana jadi swing, bagaimana jadi position trading atau investor, ya, itu di kelas kami ada di bulan Februari, ya, kayak gitu. Baik, mungkin itu saja ya mengenai dari saham GoTo ya untuk kalian yang pengen masuk di kelas kami ya. Begini caranya ya. Seperti itu. Ya, terima kasih dan selamat untuk kalian yang telah gabung bersama tim kami. Akhirnya portofolio kalian itu bisa hijau terus. Dan mohon maaf untuk kalian yang nggak bisa gabung ya, sudah pengen gabung ini sejak 1 tahun yang lalu. Kami baru bikin grup ya, ini banyak sekali ya. Bikin grup sekitar 7 bulan yang lalu. Kenapa Pak kok baru bikin grup? Karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di grup kami itu. Setelah kita sudah memikirkan itu semua, kita langsung bikin grup ya. Dan ini hasilnya. Di bulan Desember kemarin kita rekomendasikan ada 48 stok ya. Yang terdiri profitnya ada 38, holdnya itu 0, stop lossnya itu 10. Jadi win rate-nya sekitar 79%. Jadi antara profit dan juga lossnya masih banyak profitnya. Lalu bagaimana Pak cara gabungnya? Trading saham ini diklik ya teman-teman ya, diklik saja. Nanti ikuti saja prosedurnya. Nanti kalian akan masuk di grup seperti ini ya. Nah ini ada tulisan tombol gabung nih. Kalian tinggal pencet saja tombol gabung, klik ya. Setelah pencet tombol gabung, nanti kalian bisa ya, bisa pilih yang rekomendasi cuan besok, kalau enggak ya rekomendasi pasti cuan ya, seperti itu. Pilih yang ini. Ataupun untuk level 1, 3 dan juga target copy ini ya, ini bisanya kalian ketika kita masih live streaming kayak gitu, kalian bisa tanya langsung pada saya. Tapi kalau yang rekomendasi ini ya khusus, kalian akan dapatkan rekomendasi saham yang pasti cuan untuk besok. Ya, ada berapa Pak? Kita dapatkan rekomendasinya sekitar 1-8 emiten ya untuk setiap harinya. Dan untuk target profit kami adalah 1-3% dan apapun stop lossnya 1-3% ya, seperti itu. Dan untuk kalian nih mungkin kesusahan ya untuk masuk di grup YouTube kami ya, usianya sudah tua. Ya, kalian bisa klik nih, ada deskripsi bawah ini, diklik grup Telegram, klik saja dan ini ada nomor WA kami. Ya, seperti itu. Klik saja, nanti kalian akan masuk di grup seperti ini. Ya, dan ini ada beberapa kelas level. Ya, yang pertama saya jelaskan ya, promo kelas Akademi Trading Saham Februari angkatan keempat itu seharga 350 hanya untuk 100 orang saja. Ya, kita akan adakan 8 kali pertemuan setiap hari Rabu dan juga Jumat. Jamnya berapa Pak? Jam berapa? Jam 19:30 waktu Indonesia Barat. Silahkan kalian bisa masuk. Ya, seperti itu. Setelah kalian sudah masuk di grup alumni, di grup ini, kalian nanti akan masuk di grup alumni. Ya, seperti itu. Nah, setelah itu apalagi Pak? Ya, nanti kalian diajari dari nol banget. Ya, dari nol sampai jadi yang profesional. Terus kalian juga pilih level 1, 2, 3, atau 4. Ya, ini itu beda. Kalau ini itu nggak ada materi, kalian dapatkan rekomendasi saja. Nah, tapi kalau di kelas akademi kalian itu diajari bikin rekomendasi saham ya, seperti itu. Nah, ini 1, 2, 3 ini yang per bulan ya. Apa bedanya kok harganya itu beda-beda? Semakin tinggi nilainya itu kalian akan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Terus yang level 4 ini ya per tahun ya, kalian entry nanti dapatkan rekomendasi dalam 1 tahun ya, seperti itu. Tapi ya mohon maaf nggak ada materi. Ya, syukur-syukur kalian itu dapat materi dan juga dapat rekomendasi. Nah, terus ini Pak, pasti cuan kelas awal investor pemula itu apa? Ini kadang yang tanya kayak gitu. Ini yang VVIP, yang mana kalian itu lebih konsultasi pada saya.
kalian dapatkan materi dan juga rekomendasi saham juga yang pasti terbang. Ya, seperti itu. Nah, cuman jamnya ya kita tentukan. Ya, kayak gitu. Kalau yang medium Pak, apa bedanya? Kalau medium kalian request mau jam berapa, pagi, siang, malam, petang, boleh. Ya, ini secara online ya. Yang ini yang medium dan juga kelas awal. Kalau yang kelas pro Pak, kelas pro itu kita bisa datang ke tempat kalian. Ya, seperti itu. Pak, kalau di ini enggak Pak, kita datang ke tempatnya Pak Firman, masih dalam kita pikirkan ya, mungkin kita juga harus punya lahan untuk parkir. Ya, parkir dan juga tempat ya mungkin kita bisa ya depan lah, mungkin ini step by step dulu ya. Ini saya bikin kelas aja, ini step by step. Ini. Terus yang pasti yang ini yang pro investor pemula ini yang wilayah Jawa. Jogja, Semarang, Jawa Timur atau Jakarta ini bisa ditempuh. Ya, nanti tim kami langsung ke sana dengan dan juga saya. Terus yang kelas pro ini yang luar Jawa. Kalau kalian yang dari Irian Jaya, Papua dan lain sebagainya ini sudah termasuk ya akomodasi, ya naik pesawat dan lain sebagainya ini sudah. Ya ini. Ya, tinggal kita mentor atau di Medan, Pontianak. Ya. Ini Jawa. Dan ini kelas pro investor pemula ini yang luar negeri ya, dari Singapura atau Malaysia, Korea, Jepang, ya bisa kami bisa. Ya, ini ya di kelas ini ya teman-teman ya, kelas ini itu ya kami bikinkan bukan ini inisiatif dari saya ya, namun dari beberapa subscriber kami yang sudah mencapai 12.000. Terima kasih ya untuk semuanya. Ini bisa support channel ini ya, dan untuk request bikin kelas ya gitu ya, kita kayak gini ya, baru bikin kelas kayak gini ya, sebelumnya kita nggak ada kelas ya. Nah, ini akhirnya banyak alumni kami juga banyak ya, dan ini apakah bisa ter-hire Pak? Untuk sementara ini masih bisa, banyak ya, masih bisa ter-hire ya, karena kita ya melakukan manajemen juga ya, seperti itu. Ya, ini silahkan kalian bisa pilih. Ini khusus bagi kalian yang pemula banget, ya pengen pendampingan dari saya, boleh. Ya silahkan bisa masuk. Daripada kalian itu sedekah ke bandar 1 juta, 2 juta, 5 juta, bahkan puluhan juta, kalian tuh loss 20 juta, mungkin hilang barangnya. Bagaimana cara ngembalikan gini Pak? Saya kasih tahu nanti di kelas itu. Ya, nih. Di kelas ini bukan semata-mata kita mencari keuntungan dari kelas ini, tidak ya teman-teman. Memang kita pure untuk mengedukasi secara khusus. Kalau di YouTube ini secara umum. Ya kalian bisa nonton setiap hari boleh. Ya ini untuk bagi kalian yang bagi para pemula. Ya seperti itu. Baik, mungkin itu saja ya sedikit review dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya nanti habis ini kita di tag video selanjutnya. Ya.